Membahas terkait dengan digitalisasi kampus, Pak. Iya, oke. Baik, ya. Kita mulai sebentar, Pak. Ya, baik. Hadir bersama kita yakni Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Bapak Oni Sahroni, MSI. Kali ini kita akan membahas terkait dengan digitalisasi kampus. Nah, kita ingin tahu nih, digitalisasi kampus yang sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah itu apa aja sih? Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya itu apa aja sih? Dan sudah sampai mana gitu? Pak, boleh dijelaskan Pak tanggapan Bapak Oni terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kaitannya dengan digitalisasi penggunaan sistem SEPIMA, ya, sistem akademik yang berbasis cloud. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya itu mulai menggunakan sistem SEPIMA itu sejak tahun 2017. Nah, pada waktu itu di semester genap mulainya. Nah, jadi dengan menggunakan sistem SEPIMA ini, ya, ini yang kaitannya dengan layanan akademik, keuangan, penerimaan mahasiswa baru, dan edling, dan sistem administrasi ini layanannya lebih mudah bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, dengan menggunakan sistem SEPIMA ini memudahkan pelaporan ke PD Dikti karena itu sudah terintegrasi, ya, sehingga aman dan terkendali. Nah, dengan si akad cloud, ya, yang selalu up to date, ya, itu mengikuti zaman dan mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku, sehingga melalui si akad cloud itu dapat mengintegrasikan juga pembayaran online sehingga keamanannya itu terjamin. Nah, baik itu pembayaran yang dengan pihak bank ataupun terutama pelayanan bagi pembayaran biaya kuliah mahasiswa. Itu bisa dilakukan di mana saja karena mahasiswa itu sudah mempunyai PA-nya masing-masing. Ini layanan lebih cepat, ya, ketika mahasiswa itu membutuhkan pelayanan baik yang kaitannya dengan akademik ataupun pelayanan yang kaitannya dengan administrasi keuangan. Nah, dengan fleksibilitas role yang ada pada SEPIMA, ini dapat mengikuti perkembangan kampus. Saya juga mungkin mengikuti, ya, melihat perkembangan universitas-universitas yang besar, dan ketika sudah bergabung dengan SEPIMA, itu alhamdulillah, ya, yang kaitannya dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pelayanan mahasiswa, baik itu pelaporan akademik ataupun pelaporan keuangan, termasuk juga penerimaan mahasiswa baru itu lebih cepat terakomodir. Ya. Barangkali itu, ya. Maka dengan fleksibilitas role yang ada pada SEPIMA tadi, nah, untuk mengikuti perkembangan kampus ini menuju kampus perguruan tinggi yang lebih berkembang. Nah, oleh sebab itu, ya, kami hanya menghimbau bagi universitas yang ingin berkembang lebih pesat, ya, seperti yang kami lakukan, maka, ya, kita bergabung dengan SEPIMA dong. Untas, cerdas, berkualitas, dari lokal untuk global. Itu Masya Allah, Pak. Iya, Pak, benar sekali. Berarti kalau di UMTAS itu sudah mulai dari PMB hingga pelaporan sudah dilakukan digitalisasi ya, Pak? Sudah, ya. Sehingga laporan ke PD Dikti itu dari mulai 2017 itu laporannya 100%. Sehingga memudahkan hibah-hibah, ya, yang diajukan oleh UMTAS gitu. Masya Allah, Pak. Jadi memang cukup bermanfaat ya, Pak, digitalisasi kampus Iya. itu yang mungkin keputusannya sudah diambil lama oleh UMTAS sejak sebelum pandemi, tapi justru di pandemi sangat berguna juga ya, Pak, gitu.
Ya, memang awalnya kita bergabung ini memang harus ada respon dari pimpinan, dari akademi, dari dosen. Nah, ini sosialisasinya juga cukup lama ya, karena yang kaitannya dengan digitalisasi itu. Nah, pada awalnya responnya hanya sekitar 70% ketika ada pandemi Corona 19 itu. Nah, ini sangat dibutuhkan digitalisasi itu kan, karena pembelajarannya harus melalui daring. Nah, mulai di saat itu dosen itu ada semacam sebuah kebutuhan ya untuk menyampaikan proses perkuliahannya itu. Nah, makanya di 2017-2019 kami tetap komitmen ya dengan Sepima supaya lebih ditingkatkan lagi pelayanannya. Tetapi alhamdulillah ya pengaduan baik itu dari akademik, dari dosen itu selalu cepat responnya untuk diperbaiki oleh pihak Sepima gitu. Baik Pak. Nah Pak, mungkin ada tips nggak Pak dari Pak Oni terkait dengan jika ada kampus lain nih yang belum melakukan digitalisasi kampus dan ingin mengikuti jejak UMTAS, bagaimana Pak caranya jika ingin melakukan digitalisasi kampus? Ya, baik, mungkin saatnya ya pada sekarang ini kita beralih ke digitalisasi. Karena kalau tidak beralih ke digitalisasi, kita ini akan ketinggalan zaman gitu kan. Nah itu, baik yang kaitannya dengan akademik ataupun program-program yang lainnya. Nah, maka saya menghimbau ya kepada perguruan tinggi yang sama-sama seperti UNTAS ya, sedang berkembang gitu kan. Nah itu mari kita bergabung ya dengan Sepima ya dalam penggunaan sistem digitalisasi yang berbasis cloud itu. Alhamdulillah kami juga sekarang sudah menambah satu program Edlink ya. Nah, sekarang kalau dulu masih akademik keuangan PMB dan sekarang ditambah Edlink. Nah itu. Jadi ada 4 program yang kita lakukan kerjasama dengan Edlink itu. Nah, barangkali itu Bu Erna. Baik Pak, sangat bermanfaat Pak. Pak, mungkin terakhir kesan-kesan dari UMTAS mungkin Pak terkait dengan penggunaan si Akad Cloud dalam membantu perkuliahan kampus yang dirasakan oleh pihak kampus seperti apa Pak? Ya, kalau dari pihak kampus ini saya merasa terbantu ya. Yang kaitannya dengan Edlink ya. Karena setiap saat itu ada perkembangan yang kaitannya dengan ini ya sistem pembelajaran. Nah itu biasanya para dosen itu kalau ada hal-hal yang berkaitannya dengan program itu biasanya secara cepat memberikan informasi kepada tim Sepima itu untuk segera. Tetapi pelayannya itu cukup cepat ya. Kadang-kadang 24 jam itu kan sudah siap ya Sepima itu untuk bagaimana seandainya ada masalah yang kaitannya dengan pembelajaran akademiknya. Barangkali itu Bu Erna. Masya Allah, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas pemberian kesan-kesannya gitu ya Pak. Pak, kalau yang ditawarkan dari pihak Sepima itu, dan sudah beberapa kali memang awalnya itu karena belum paham mungkin ya. Nah itu beberapa kali Sepima menawarkan program itu dan pada akhirnya 2017 kita siap untuk mengikuti. Tapi ya sebelum itu kan ada beberapa SDM kita termasuk dosen ya yang belum menerima kehadirannya karena ya belum melihat apa sih fungsi yang paling penting untuk digitalisasi itu. Nah, sehingga kami dengan pihak Sepima beberapa kali melakukan sosialisasi ya, baik terhadap tendik ataupun terhadap dosen. Nah, yang kaitannya dengan program ini. Akhirnya di 2017, 2018
itu mulai berjalan program ini walaupun baru sekitar 60-70% yang menggunakan. Nah, setelah ada COVID-19 ya alhamdulillah semua dosen itu sudah melakukan digitalisasi tentang pembelajarannya itu. Karena itu sudah merupakan kebutuhan sekarang. Iya Pak, di era seperti ini ya Pak ya, memang Ya, digitalisasi kampus itu udah nggak bisa dielakkan lagi gitu Pak. ya betul, Iya, betul. berdasarkan beberapa universitas yang saya wawancara juga kayak menurut mereka ini sebuah keniscayaan gitu yang sudah tidak bisa ditolak gitu, memang harus dijalani gitu ya Pak. Ya, betul. Yang perkuliahan juga efektif efisien tentang penggunaan ini ya kelas. Sekarang tidak usah banyak kelas ya. Karena pembelajarannya kan daring bisa di rumahnya masing-masing atau di tempat di mana saja itu perkuliahan bisa dilaksanakan. Itu efektif efisiennya yang kaitannya dengan kelas gitu. Sehingga kita bisa mengatur Fleksibel gitu ya Pak. Fleksibel betul. Iya, iya. Itu Bu Erna. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah mau ngobrol-ngobrol sama Sevima ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.